Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Marco Melandri. Saya dengan NIM 112110860. Saya dari kelas MA 21C01. Matkul mata kuliah dengan negosiasi bisnis. Di sini saya mengerjakan tugas dengan ulangan akhir semester. Di sini ada komunikasi. Di sini adalah judul komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari yang bertepatan dengan temanya dari tugas. Abstraknya, usaha kecil adalah usaha mandiri yang mempengaruhinya relatif kecil terhadap pasar. Di Indonesia, usaha kecil dikenal sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM terus berjuang menghadapi pasar yang semakin kompetitif agar dapat terus bertahan dan menguasai pasar. Sehingga UMKM membutuhkan informasi yang akurat, tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada UMKM tersebut. Informasi yang diperoleh UMKM digunakan untuk membuat perencanaan yang tepat, di mana informasi tersebut biasanya diperoleh dari media penyebaran informasi dan penelitian. Ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data, serta dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran komunikasi bisnis dalam membantu pengembangan UMKM adalah meningkatkan pendapatan UMKM, meningkatkan penjualan UMKM, dan berbagi strategi pemasaran bagi UMKM. Berikutnya ada pendahuluan. Secara sederhana, usaha berskala kecil adalah usaha independen yang memiliki pengaruh relatif kecil terhadap pasar. Di Indonesia, usaha berskala kecil dikenal dengan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan bagian dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Koperasi dan UMKM terbukti menjadi pelaku usaha yang mandiri, kuat, dan fleksibel dalam kondisi normal maupun krisis. Bahkan UMKM dapat menjadi pemimpin dalam perekonomian Indonesia yang menjadi jantung pelopor perekonomian rakyat. Kementerian Koperasi dan UMKM 2010. Komunikasi dalam menjalankan bisnis adalah sangat penting karena dengan komunikasi akan membuat ikatan emosional yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada. Juga memungkinkan datangnya pelanggan baru. Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Namun, dari sisi banyaknya atau meningkatnya jumlah UMKM tidak dibarengi dengan pertumbuhan yang signifikan, masih lamban dan gagap, menyebabkan permasalahan seperti keterbatasan modal, minimnya pemanfaatan informasi dan teknologi, rendahnya literasi keuangan, manajemen keuangan bisnis, rendahnya kemampuan komunikasi UMKM, menyebabkan beberapa masalah yang membuat UMKM tidak dapat berkembang dengan baik. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ada dua peran, yaitu komunikasi bisnis berperan dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara semua pihak terkait di dalam bisnis, termasuk UMKM, akan sangat membantu UMKM dalam memperlakukan peningkatan penjualan dan pendapatannya. Hal ini dikarenakan sangat mudah bagi UMKM menarik kepercayaan supplier, investor, dan pelanggan untuk dapat tetap menjalin kerjasama dan menjadi pelanggan tetap UMKM. Kemudian yang kedua, komunikasi bisnis. Ini berperan sebagai strategi pemasaran bagi UMKM. Setiap strategi pemasaran membutuhkan skill komunikasi bisnis yang baik agar dapat merealisasikan ke pemasaran produknya dengan baik agar lebih mudah dikenali dan mencapai tujuan dari pemasaran tersebut. Dengan adanya komunikasi yang baik,
Pelaku UMKM dapat memahami situasi dan kondisi serta strategi apa yang tepat untuk menjalankan kegiatan promosinya. Komunikasi bagi UMKM juga dapat dibangun dan berbagi macam strategi. Salah satunya adalah strategi pull and push. Strategi komunikasi bisnis push digunakan dalam mengupayakan meningkatkan SDM UMKM secara langsung, di mana yang menjadi target dalam komunikasi ini adalah peningkatan inovasi dan kreativitas bisnis pelaku UMKM. Strategi ini digunakan dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM yang tidak dapat dihindari akibat penggunaan internet yang tidak dapat dibatasi. Strategi ini digunakan untuk dapat disampaikan kepada pihak terkait dan UMKM mendapatkan feedback berupa stimulus dan insentif yang disampaikan kembali kepada UMKM guna membangun perkembangan UMKM. Selanjutnya, kemudahan dan ketersediaan informasi pasar bagi UMKM akan sangat membantu mengembangkan usahanya. Jika informasi pasar sudah dapat diakses dengan mudah dan cepat, paling tidaknya akan menumbuhkan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya dengan lebih serius, sehingga UMKM berkembang lebih maju. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan UMKM dengan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat penting bagi perkembangan UMKM. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, UMKM dapat terus berkembang, terutama dalam berinovasi untuk memasarkan produknya. Komunikasi yang baik akan menjanjikan kerjasama yang baik pula antar pihak terkait yang membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya, baik secara internal, eksternal, maupun secara global. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya memakai HP karena laptop saya sedang rusak. Jadi mohon dimaklumi ya Ibu. Jadi menurut saya UMKM ini komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya UMKM itu juga dapat membantu perekonomian rakyat ya Bu. Bisa jadi orang yang membangun usahanya yang sekecil-kecilan itu bisa membuat untuk mencari nafkah bagi keluarganya, seperti itu. Jadi UMKM di kehidupan sehari-hari itu menurut saya sangat perlu atau penting bagi mereka yang menjalankannya. Komunikasi bisnis berperan dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM. Kemudian yang terjalin dengan baik antar semua pihak terkait di dalam bisnis termasuk UMKM akan menjadi dengan membantu UMKM dalam melakukan peningkatan penjualan dan pendapatannya. Hal ini dikarenakan sangat mudah bagi UMKM menarik kepercayaan supplier, investor, dan pelanggan untuk dapat tetap menjadi kerjasama dan menjadi pelanggan tetap UMKM. Komunikasi bisnis berperan sebagai pemasaran bagi UMKM. Setiap strategi pemasaran membutuhkan skill komunikasi bisnis yang baik agar dapat merelasikan pemasaran produknya dengan baik agar lebih mudah dikenali dan mencapai tujuan dari pemasaran tersebut. UMKM merupakan permainan bisnis skala kecil yang tentunya memiliki berbagai perbatasan yang harus segera diatasi, mengingat bahwa semakin tingginya tingkat kritis terhadap produk dan persaingan yang semakin ketat, tidak hanya sesama UMKM di dalam negeri, tetapi juga harus bersaing secara global.
Keterbatasan ini harus dijadikan peluang untuk dapat meningkatkan kreativitas UMKM dalam membangun media komunikasi yang ada. Dengan menggunakan media komunikasi dengan strategi komunikasi pemasaran yang baik akan berdampak bagi kemajuan UMKM. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu media komunikasi, yaitu media sosial, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra produk UMKM. Selain dapat memposisikan dengan cara yang lebih persuasif kepada komunitas atau masyarakat Indonesia secara umum. Selanjutnya, penelitian lain menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas komunikasi pemasaran melalui media online yang dilihat dari ragam media online, ragam desain pesan, dan daya tarik pesan. Dengan berkembangnya usaha yang dilihat dari jumlah hasil usaha, jumlah tenaga kerja yang luas mencakup pasar. Kemudahan dan ketersediaan informasi pasar bagi UMKM akan sangat membantu mengembangkan usahanya. Jika informasi pasar sudah dapat diakses dengan mudah dan cepat, paling tidak akan menumbuhkan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya dengan lebih serius, sehingga UMKM berkembang lebih maju. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan komunikasi selain peran yang sangat penting bagi perkembangan UMKM dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi, komunikasi dan negosiasi bisnis itu sangat perlu bagi kalangan UMKM. Seperti itu. UMKM dalam mengembangkan usahanya secara internal maupun eksternal. Peranan penting diantaranya itu bertugas sebagai koordinator, sebagai pembagi tugas untuk masing-masing anggota penulis jawab. Terus kemudian peningkatan inovasi dan kreativitas bisnis pelaku UMKM. Strategi ini digunakan dalam meningkatkan daya saing UMKM. Kemudian di sini ada produksi yang efisien. Produksi barang yang melampaui batas kebutuhan pasar dalam negeri sehingga perlu diekspor. Kedua, karena teknologi yang mempercepat membangun sarana dan transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi lebih cepat dan tinggi. Dan ketiga, bersamaan dengan itu, kemajuan di bidang transformasi informasi komunikasi juga berlangsung sangat cepat dan pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Bukan itu saja, kemajuan di bidang komunikasi telah mempengaruhi pola-pola bisnis antar manusia. Fenomena ini yang menyadarkan banyak orang betapa pentingnya memahami gejala komunikasi dalam rangka memahami gejala bisnis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama sesuatu proses sosial, kita akan sampai dengan kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya. Bisnis adalah komunikasi. Artinya, pada tingkatkan gejala fenomena antar komunikasi dan bisnis merupakan gejala yang terintegrasi, tidak bisa dipisah-pisah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus kepada teori substantif dan formal yang diakui kebenarannya. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.